Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nur Azizah Yunia Rohmah dengan NIM G00231141 dari SGD A7. Di sini saya akan mempresentasikan laporan anatomi blok 2.1. Nah, langsung mulai saja ya. Yang pertama, Nah, yang pertama itu ada mekanisme ereksi dan ejakulasi. Untuk sumbernya, aku dapat dari Guyton, terus dari Sherwood, sama NCBI. Nah, yang pertama itu ereksi. Nah, ereksi ini untuk perjalanan syarafnya itu tuh karena ada stimulus seksual. Nah, stimulus seksual ini bisa berupa penglihatan, suara, bau, atau eh, stimulus psikis. Nah, yang bisa diperkuat dengan sensasi rabaan langsung pada kulit tubuh dan area genital. Nah, ini si stimulus ini bakal merangsang aferen yang kuat pada sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat yang terangsang ini akan mengeluarkan impuls aferen ke medula spinalis, yaitu pada parasimpatis sakral 2 sampai 4. Nah, selanjutnya serabut preganglion parasimpatik masuk ke plexus hypogastricus inferior dan akan bersinap pada neuron postganglionik. Nah, serabut postganglionik ini akan berjalan bersama arteri pudenda interna terus masuk ke jaringan erektil pada radik penis. Terjadilah vasodilatasi arteri atau pembesaran arteri. Jadi arterinya tuh bakal lebih membesar. Terus alasannya kenapa sih? Nah, alasannya karena serat parasimpatik ini tadi itu melepaskan sida nitrat. Terus bisa mengaktifkan enzim gua- guanilil siklase. Nah, ini akan menyebabkan peningkatan pembentukan guanosin monofosfat atau GMF siklik. Nah, jadinya si arteri-arteri dari penis akan melebar dan serat-serat otot polos di jaringan erektil corpus cavernosa dan corpus spongiosum itu melemah. Jadi yang melebar tuh di sini, ini bakal melebar, sedangkan eh, si serat-serat otot polos di jaringan erektil sama di erektil ini akan melemah. Jadi bisa terjadi vasodilatasi lebih lanjut. Terus, gimana sih aliran darahnya? Nah, tadi kan ada peningkatan aliran darah menuju ke jaringan erektil yang tadi vasodilatasi itu. Jadinya si corpora cavernosa sama corpus spongiosum itu akan membesar. Si ini corpora cavernosa sama corpus spongiosum itu akan membesar karena ada pengisian darah, jadinya lebih gede gitu. Terus dia akan menekan aliran balik vena pada fascia yang dilingkupi. Nah, yang di sini, yang di vena itu akan tertekan. Jadinya itu si penis tuh akan terus dipertahankan tekanannya sehingga penis tuh tambah panjang dan diameternya akan bertambah, yaitu namanya kondisi ereksi. Nah, selain kondisi ereksi, tadi rangsangan seksual itu bisa menyebabkan lubrikasi atau pelumas. Jadi keluar pelumasnya dari kelenjar bulbouretralis. Jadi si rangsangan seksual itu akan merangsang impuls saraf simpatis sehingga kelenjar uretra dan kelenjar bulbouretralis itu akan menyekresikan lendir. Nah, lendirnya akan melalui uretra sehingga nanti tuh bisa untuk lubrikasi selama koitus. Nah, kelenjar bulbouretranya tuh di mana sih? Di sini nih kelenjar bulbouretranya. Kemudian terjadi ejakulasi. Nah, ejakulasi ini terdiri dari dua peristiwa, yaitu emisi dan ejakulasi ya. Nah, yang pertama itu ada emisi. Nah, tadi kan rangsang seksualnya yang menjadi sangat kuat. Nah, si medula spinalis ini bakal melepas impuls simpatis yang akan meninggalkan medula spinalis pada segmen
thoracalis 11 sampai lumbar 2. Nah, itu akan berjalan ke organ genital melalui plexus hipogastrik dan plexus saraf simpatis pelvis untuk mengawali emisi. Emisi itu apa? Awal dari ejakulasi. Gimana sih untuk mekanismenya? Tadi kan si bulbo uretralis itu mengalami kontraksi sehingga menghasilkan mukus atau pelumas. Nah, hal ini itu bisa menstimulasi kontraksi vas deferens dan ampula. Nah, vas deferensnya tuh di mana sih? Sama ampula. Untuk ampulanya ada di sini nih. Untuk vas deferensnya ada di sini. Terus, sehingga sperma akan masuk ke dalam uretra interna. Nah, kontraksi lapisan otot dari kelenjar si prostat sama eh, eh, dan kontraksi vesikula seminalis itu bakal nyemprotin cairan prostat sama seminalis ke uretra juga, sehingga tuh sperma akan terdorong lebih jauh gitu. Nah, cairan ini akan bercampur di uretra interna dengan mukus yang telah disekresikan oleh kelenjar bulbo-uretralis untuk membentuk semen. Nah, yang kedua terjadi peristiwa ejakulasi. Nah, tadi kan di uretra interna tuh udah berisi semen. Nah, kemudian itu muncul sinyal sensoris yang akan keluar dan dihantarkan melalui nervus pudendus ke regiosacral medulla spinalis. Nah, hal ini tuh bisa nimbulin rasa penuh di organ genitalia interna. Terus, si sinyal sensoris ini juga nyebabin kontraksi ritmis organ genitalia interna. Jadi, si semen itu bakal terdorong melalui kontraksi ritmis otot lurik panggul. Kontraksi otot-otot ischiocavernosus dan bulbocavernosus akan menekan dasar jaringan erektil penis. Untuk mencapai pengeluaran cairan si semen, leher kandung kemih tetap tertutup, sedangkan sfinkter uretra eksternal terbuka. Jadi si semen itu nggak akan masuk ke kemih, jadi langsung ke uretra, sehingga terjadilah ejakulasi. Nah, lanjut yang kedua, ada kelenjar yang bekerja pada ereksi dan ejakulasi itu apa aja sih? Untuk sumbernya aku dapat dari Sherwood. Nah, untuk kelenjarnya itu ada tiga. Ada vesicula seminalis, ada kelenjar prostat, dan kelenjar bulbouretra. Di mana aja sih itu kelenjar vesicula seminalis itu ada di sini. Terus kelenjar prostat itu ada di sini nih, di sini. Ini kelenjar prostat. Ini tadi vesika seminalisnya di sini. Terus kelenjar bulbouretranya di mana sih? Di sini. Nih, di bawahnya kelenjar prostat. Nah, apa aja sih yang ada di vesika seminalis? Nah, vesika seminalis ini itu terdiri dari sepasang. Keduanya bermuara ke ductus deferens. Nah, si vesicula seminalis itu menghasilkan fruktosa untuk memberi nutrisi sperma. Selain itu, si vesicula seminalis juga menyekresikan prostaglandin untuk motalitas si sperma. Selain itu, si vesicula seminalis itu membentuk sebagian besar semen dan menghasilkan prekursor untuk pembekuan sperma. Yang kedua ada kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini tunggal jumlahnya. Terus, dia itu untuk menyekresikan cairan basah untuk menetralkan sekresi vagina yang asam. Jadi pas nanti si spermanya masuk di uh, organ genitalia perempuan, itu kan genital perempuan asam. Nah, si kelenjar prostatnya basah itu bakal buat netralisir si kondisi tadi. Nah, selain itu, kelenjar prostat juga memicu pembekuan semen. Nah, yang ketiga ada kelenjar bulbouretralis. Nah, kelenjar bulbouretralis ini berjumlah sepasang yang berguna untuk menyekresikan mukus sebagai pelumas saat koitus. Nah, yang ketiga, gimana sih proses fertilisasi dan implantasi embrio? Untuk sumbernya aku dapat dari Langman,
terus Sherwood sama Campbell Biologi yang jilid 3 edisi ke-8. Nah, fertilisasi ini diawali dengan ovum dan sperma, ya kan, dari cewek sama cowok. Nah, dari ovumnya ini, saat ovulasi, ovum akan keluar bersama corona radiata dan zona pellucida yang akan masuk ke tuba uteri lewat fimbria. Nah, untuk gambarnya tuh kayak gini. Nah, untuk gambarnya tuh kayak gini. Jadi si ovulasi ini itu kan si telur, si ovum itu bakal keluar terus ditangkap sama Fimbriae di sini. Terus si sperma sendiri tuh akan mengalami proses kapasitasi yaitu selama 1 sampai 10 jam. Apa sih kapasitasi itu? Kapasitasi adalah periode pengkondisian di saluran reproduksi wanita. Terus si ovum sama sperma tuh bakalan bertemu, tapi di ampula tuba uteri. Tetapi si sperma ini harus menembus zona pellucida yang melapisi ovum. Nah, saat sperma mencapai zona pellucida, sperma itu akan berikatan dengan protein transport di zona pellucida. Sperma akan mengeluarkan enzim hyaluronidase dan proteolitik untuk membuka jalur sperma agar si sperma itu nanti bisa masuk. Ini namanya reaksi kromosom. Kemudian dilanjutkan reaksi korteks yang mencegah polispermi. Nah, untuk lebih jelasnya tuh gini, yang pertama itu kan sperma sama si ovum, ini sperma terus ini ovumnya yang gede. Nah, itu bakalan saling berkontak. Nah, kemudian terjadi reaksi akromosom. Ah, si enzim hidrolitik itu akan dilepaskan dari akromosom. Jadi yang ini itu hidrolitiknya itu bakal keluar. Terus ada penjuluran filamen aktin yang akan menonjol di kepala sperma menembus selubung jeli. Ini selubung jelinya. Terus terjadi kontak dan fusi membran sperma dan sel telur. Nah, ini akan apa? Si sperma ini bakal nyatu gitu di sini nih. Nih. Terus terjadi reaksi korteks, di mana granula korteks dalam sel telur menyatu dengan membran plasma. Nah, si granula korteksnya ini kan, dia akan semakin mendekat ke daerah membran plasma gitu. Terus dia akan em, lepas dari vesikula, vesikel-vesikel, terus dia akan memenggal reseptor pengikat sperma dan menyebabkan selubung fertilisasi terbentuk. Hal ini tuh berguna untuk terhadap polispermi. Nah, dilanjutkan si spermanya tuh akan masuk gitu, kepala spermanya tuh akan masuk. Nah, yang selanjutnya eh, terjadilah fertilisasi atau sperma dan ovum tuh bisa bersatu membentuk suatu genom baru yang mengandung kromosom dan gen dengan jumlah yang sama berasal dari ibu dan ayah. Sedangkan si oositnya ini akan menuntaskan pembelahan meiosis kedua. Nah, tadi untuk hari-harinya kan tadi si ovulasi dulu, terus fertilisasi, terus pembelahan sel. Nah, pembelahan selnya itu ada waktunya. Jadi di minggu pertama itu pengembangan manusia oosit itu sesudah ovulasi itu eh, di sini ini sudah ovulasi. Terus yang kedua, proses yang kedua ini
Terus terjadi fertilisasi sekitar 12 sampai 24 jam sesudah ovulasi. Yang tahap 3 yang di sini itu tahap proknukleus pria dan wanita. Nah, ini ini ada penggandaan DNA. Terus yang keempat, gelendong pembelahan mitosis yang pertama ini. Terus yang kelima, tahap 2 sel itu sekitar 30 jam nih tahapnya. Jadi itu si yang tadi satu tuh akan membelah jadi dua. Terus membelah dari dua jadi empat, terus jadi delapan, terus jadi 16. Nah, si 16 ini jadilah morula. Nih morula yang tahap keenam. Nah, mengandung 12 sampai 16 sekitar usia 3 hari. Nah, kemudian di tahap yang ketujuh itu tahap merula lanjut yang mencapai lumen uterus sekitar 4 hari. Nah, tahap 8 ini tahap blastokista awal sekitar 4 sampai 5 hari. Terus dia akan nempel gitu di fase yang ke-9 ini. Stadium awal implantasi. Nah, gimana sih tadi si implantasi itu? Tadi kan dibutuhkan 3 sampai 45 hari untuk mentransfer ovum ke kavum uteri. Kan tadi ada yang mengambang dan itu belum nempel. Terus dipengaruhi oleh epitel bersilia tuba fallopi. Nah, tuba fallopi ini tuh dia bisa menggerakkan si eh, ovum yang udah dibuai itu karena dia tuh permukaannya tidak rata dan dia tuh menghalangi perjalanan ovum walau ada arus arus cairan. Terus si ini si tuba fallopi itu akan berkontraksi secara plastis selama 3 hari setelah ovulasi sehingga diperlukan progesteron yang disekresi korpus luteum untuk menghasilkan relaksi tuba. Karena transportnya tadi tertunda kan tadi cukup lama ya, itu tuh akan memungkinkan terjadinya pembelahan sel. Jadi membelah yang tadinya morula jadi blastokista terus dapat nutrisi dari sekret yang dihasilkan tuba fallopi. Bisa membelah itu karena dia dapat nutrisi. Nah, si blastokista ini akan mencapai uterus dan menetap di kavum uteri selama 1 sampai 3 hari sebelum berimplantasi ke endometrium. Pada saat ini blastokista akan mendapat makanan dari susu uterus. Implantasi atau nidasi merupakan hasil dari sel-sel trofoblast yang berkembang di permukaan blastokista. Nanti gambarnya aku tunjukin lagi. Terus sel-sel ini menyekresikan enzim proteolitik untuk mencerna dan mencairkan dinding endometrium. Nah, ini tadi kan nempel ya kan? Ini nempel, ini tadi juga nempel. Nih gambar nempelnya tuh kayak gini. Nah, proses nempelnya ini itu tuh ketika blastokista yang terapung bebas itu akan melekat ke lapisan endometrium, korda sel trofoblastik mulai menembus endometrium. Jadi korda sel trofoblastiknya ini bakal eh, menembus endometrium ini si endometriumnya. Terus yang kedua, korda sel trofoblastik lebih lanjut menggali ke endometrium sehingga menyediakan lubang. Ada terlubangi gitu di sini si endometriumnya. Terus tapi di antara sel-sel jaringan trofoblastik berdisintegrasi. Tadi kan rapat-rapat gini. Nah, terus berdisintegrasinya jadi jarang-jarang gitu, nggak rapat. Terus eh, ketika implantasi tunas, blastokista seluruhnya sudah terkubur di dalam endometrium. Nah, si implantasi itu udah tuntas, terus si blastokistanya akan terkubur. Ini endometrium kan, jadi dia udah terkubur, udah masuk gitu. Nah,
Setelah implantasi, sel-sel trofoblas dan sel-sel lain yang berdekatan berproliferasi dan dengan cepat membentuk plasenta dan berbagai membran kehamilan. Nah, si sel stroma endometrium berubah menjadi sel desi-2. Sel desi-2-nya tadi tuh ini sel desi-2-nya. Karena progesteron dan menyekresikan lebih banyak glikogen, lipid, protein, eh, dan mineral yang penting untuk makanan embrio pada awal kehidupan. Nah, si blastokista tadi tuh dia tuh juga menghasilkan namanya hormon HCG, sehingga itu bisa digunakan untuk mendeteksi kehamilan. Nah, yang selanjutnya itu ada alur perjalanan urin. Untuk sumbernya aku dapat dari Guyton sama Tortora. Terus, nah apa aja sih alur perjalanan si urin ini? Nah, ada 3 tahap. Umumnya ada 3 tahap, yaitu filtrasi. Nah, filtrasi itu yang merah-merah ini di sini filtrasi. Terus ada reabsorpsi yang hijau ini. Terus ada sekresi dan ada sekresi dan ada ekskresi. Nah, yang pertama ada filtrasi. Apa sih filtrasi? Filtrasi adalah proses penyaringan darah yang meloloskan molekul berukuran kecil dan mengandung zat-zat berbahaya, sisa metabolisme, dan yang bersifat racun. Terjadi proses apa sih? Terjadi perpindahan cairan dari glomerulus, ini glomerulus ya, glomerulus menuju ke ruang kapsula Bowman. Ini ruang kapsula Bowman-nya. Nah, si cairan ini akan menembus membran filtrasi. Nah, gimana sih mekanismenya? Awalnya darah itu akan masuk ke arterial afferent. Nah, arterial afferent itu akan di sini. Dia akan masuk lewat ini, arterial afferent, terus akan mengalirkan ke glomerulus yang lewat sini, glomerulus. Terus komponen darah yang dapat disaring akan bergerak ke glomerulus. Kalau yang nggak bisa disaring dia akan lolos. Jadi yang bisa disaring dia akan kembali ke tubuh. Kalau yang nggak bisa disaring dia akan ke rongga kapsul ini, terus ke ruang kapsul atau rongga kapsul, terus akan ke nanti ke TKP atau tubulus contortus maksimal. Kenapa sih bisa bisa terjadi filtrasi? Nah, hal ini tuh dipengaruhi oleh tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis di glomerulus tuh kekuatan dorongnya. Jadi si filtrat itu bisa keluar dari kapiler dan masuk ke ruang ruang kapsul ini. Filtrasi glomerulus ini terjadi ketika tekanan hidrostatis di glomerulus itu lebih besar dari tekanan ruang Bowman. Nah, tekanan hidrostatis ini tuh ada 3 tekanannya. Yang pertama itu yang mendorong menuju ke rongga kapsul. Ada tekanan hidrostatis darah glomerulus itu sebesar 55 mmHg. Terus ada tekanan hidrostatis kapsul yang melawannya sebesar 15 mmHg. Terus ada tekanan osmotik poluit darah itu sebesar 30 mmHg. Dia melawan juga. Nah, tekanan filtrasinya nanti dihitung menjadi tekanan filtrasi neto atau TFN. Nah, yang 55 dikurangi 15 dikurangi 30 itu 10 mmHg. Jadi nanti si 10 mmHg ini akan mendorong filtrat menuju tubulus contortus proximal. Nah, hasil dari filtrasi ini berupa urin primer yang masih mengandung air, glukosa, asam amino, garam atau ion anorganik, dan urea, tetapi udah tidak mengandung protein dan eritrosit. Bila mengandung eritrosit itu bisa terjadi dinamakan hematuria. Kalau yang protein itu salah satu protein itu namanya albumin. Nah, itu bisa menyebabkan albuminuria.
Yang kedua, itu ada reabsorpsi. Nah, reabsorpsi itu gimana sih? Tadi kan udah jadi ya urin primernya terkumpul di kapsula abdomen terus masuk ke tubulus contortus proximal. Nah, di tubulus contortus proximal itu terjadi reabsorpsi atau zat-zat yang berguna bagi tubuh tuh di apa diserap kembali. Nah, reabsorpsinya tuh apa aja sih? Reabsorpsinya itu ada reabsorpsi natrium, glukosa, urea, air, dan transitosis protein plasma. Kalau reabsorpsi natrium, dia itu terjadi karena adanya gradien elektrokimia di membran apikal dan transfer aktif pompa Na dan K ATPase di membran basolateral. Terus kalau glukosa itu transport aktif sekunder. Reabsorpsi urea itu difusi pasif. Untuk reabsorpsi air, dia melalui osmosis dan untuk transitosis protein plasma, dia itu bakalan masuk dengan cara endositosis di membran apikal dan eksositosis di membran basolateral. Nah, di sini, di reabsorpsi ini juga dikenal namanya nilai ambang substansi. Nah, nilai ambang substansi ini itu adalah besar kecilnya reabsorpsi substansi oleh tubulus tergantung pada kadarnya di dalam darah. Itu kan kalau yang tinggi, ada rendah. Nah, kalau tinggi itu masih sangat dibutuhkan oleh tubuh, misalnya glukosa sama asam amino. Kalau yang udah nggak dibutuhkan masih dibutuhkan oleh tubuh, tapi dalam jumlah yang sedikit itu namanya nilai ambang substansi rendah, misalnya kreatinin, urea, sama asam urat. Tadi kan ada urea, nah ini eh, nilai substansinya rendah. Nah, hasil reabsorpsi ini berupa urin sekunder yang mengandung sisa-sisa metabolisme nitrogen dan urea. Terjadinya tadi di mana sih? Di sini, di tubulus contortus proximal. Di sini nih. Terus selanjutnya apa sih yang akan terjadi setelah terbentuk urin sekunder? Urin sekunder akan masuk ke ansa Henle. Ansa Henle itu mana? Ini ansa Henle. Loop of Henle itu nama lainnya adalah ansa Henle. Pada tahap ini terjadi osmosis air di ansa Henle. Descendant. Ansa Henle descendant itu turun. Nah, di sini terjadi reabsorpsi air atau H2O. Nah, kemudian eh, sehingga volume urin berkurang dan menjadi pekat. Ketika urin sekunder mencapai angsa Henle ascending, garam Na plus akan dipompa dari tubulus. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada sekresi. Nah, sekresi adalah perpindahan bahan dari kapiler peritubuler ke lumen tubulus ginjal yang di tubulus contortus distal. Nah, produk yang disekresikan apa aja? Ada sisa metabolisme, urea, asam urat, dan obat-obatan tertentu. Nah, nefron ini juga menggunakan sekresi untuk menyeimbangkan pH tubuh. Biasanya tuh dia akan mengeluarkan NH plus dan NH4 plus untuk membuat urin yang lebih asam dan tubuh jadi lebih basah. Selama melewati tubulus distal, urin akan banyak kehilangan air sehingga konsentrasinya urin makin pekat. Terus terjadi juga proses reabsorpsi Na plus dan air yang dirangsang oleh hormon ADH atau vasopresin serta sekresi asam dan transport HCO3 min. Nah, kumpulan dari tubulus contortus distal akan membentuk ductus collectivus untuk mengalirkan cairan filtrat ke pelvis renalis. Nah, nanti habis di situ dia akan melalui ureter, terus akan ke VU untuk ke vesikula urinaria untuk ditampung. Nah, yang terakhir ada mekanisme berkemi. Mekanisme berkemi ini untuk sumbernya aku dapetin dari Guyton dan eh, Sherwood. Nah,
berkemih itu namanya tuh miksi. Miksi itu pengosongan kandung kemih setelah terisi urin. Tahapnya tuh ada dua. Tahap yang pertama tuh kandung kemih terisi terus meningkat melampaui ambang batas. Terus akan mencetuskan tahap kedua. Yang tahap kedua itu ada refleks miksi yang dipengaruhi oleh saraf. Nah, refleks miksi itu adalah refleks medula spinalis otonom, tapi bisa dihambat atau difasilitasi oleh uh, korteks cerebri atau batang otak. Nah, otot polos yang dikandung kemih itu namanya musculus detrusor. Nah, kontraksi musculus detrusor ini menyebabkan vesika urinaria berkontraksi dan menstimulus pengosongan vesika urinaria. Pintu vesika urinaria itu dijaga sama dua sphincter, yaitu sphincter uretra interna yang di sini, nih, terus eksterna di sini. Nah, yang uretra interna itu berupa otot polos yang tidak sadar. Kalau yang eksterna itu otot rangka yang dibantu diafragma pelvis. Dia tuh sifatnya sadar. Nah, gimana sih mekanisme miksi? Nah, yang pertama itu ada refleks berkemih, sama yang kedua ada kontrol volunteer. Nah, yang pertama refleks berkemih itu dimulai ketika kandung kemih itu terisi penuh, terus terjadi terus sehingga si reseptor organ di dalam VU itu terangsang. Jadi kandung kemihnya terisi penuh, terus terjadi reseptor organ yang akan meningkat. Nah, si reseptor organ ini tuh punya serat aferen, terus bisa membawa impuls ke korda spinalis sehingga merangsang saraf parasimpatis dan menghambat neuron motorik sphincter externus. Dia tuh akan merangsang parasimpatis dan menghambat si sphincter externus. Dia dihambat gitu. Terus si parasimpatis ini tuh akan menyebabkan si kandung kemih itu akan uh, mula-mulanya sih dari si musculus detrusor tadi itu dia berkontraksi dulu, terus menyebabkan kontraksi kandung kemih. Nah, kontraksi kandung kemihnya ini bakalan menyebabkan si sphincter uretra internum tuh terbuka, terus secara bersamaan tadi kan ini karena ini berkurang ya, si sphincter eksternum tuh akan membuka juga sehingga bisa terjadinya miksi atau berkemih. Kemudian untuk yang kedua ada kontrol volunteer. Misalnya tuh kan miksi atau berkemihnya tuh di waktu yang kurang tepat, orang akan secara sadar itu mengencangkan si sphincter eksternum dan diafragma pelvis biar enggak bisa pipis gitu. Terus impuls eksitatoriknya volunteer dari konteks cerebrum itu mengalahkan sinyal inhibitorik refleks dari reseptor organ ke neuron motorik yang terlibat. Jadi itu korteks cerebrum itu akan meningkatkan si uh, meningkatkan si sphincter eksternumnya sehingga dia tuh sphincter eksternumnya tetap tertutup ketika neuron motoriknya terangsang sehingga tidak terjadinya miksi atau tidak berkemih. Seperti itu. Untuk materinya udah selesai. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi di eh, sesi-sesi selanjutnya.